Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini, dan kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap teguh berdiri sekalipun ada pencobaan. Ayat pembacaan kita saya ambil di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, siapapun kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dengan pencobaan. Sesungguhnya iblis tidak senang dengan keberadaan setiap orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Dan iblis tidak dapat menghancurkan urapan kita atau karunia-karunia rohani yang Allah karuniakan kepada kita. Tetapi iblis memakai cara untuk menipu, membujuk kita, seperti yang sudah iblis lakukan kepada Hawa. Jadi saudara, apabila kita mengalami suatu pencobaan, jangan kita berkata bahwa pencobaan itu asalnya dari Allah. Karena firman Allah katakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu sebabnya saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi tipu daya iblis? Karena firman Allah mengatakan bahwa karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menang atas pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Kita bisa membaca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Iblis tidak berhenti untuk mencobai kita, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita harus menurut nasihat firman Allah untuk kita mendekat kepada Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita. Karena hanya di dalam Tuhan saja ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan saja hati kita menjadi tenang. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Dan buat kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.